Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis cantik sedang pergi ke pasar bersama ibunya. Namun tak disangka malah disalahpahami sebagai wanita penghibur. Sesaat sebelumnya, seorang anak orang kaya hampir saja menabraknya dengan mobil. Tetapi bukannya meminta maaf, ia justru terpikat oleh kecantikan sang gadis. Dengan sikap merendahkan, ia mulai menawar dan mengomentari penampilannya. Ketika gadis itu menolak, pria tersebut mengira uang yang ditawarkan masih kurang. Ia lalu mengeluarkan sebuah cincin berlian yang berkilauan dari sakunya, berjanji bahwa semua itu akan menjadi milik gadis itu asal mau menemani dirinya semalam. Belum sempat gadis itu menjawab, pria itu sudah menerjang dan mencoba melecehkannya. Di siang bolong ia berani berbuat sejauh itu. Di tengah kerumunan orang yang hanya menonton tanpa bertindak, hanya sang ibu yang berusaha melindungi putrinya. Setelah berjuang keras, gadis itu akhirnya berhasil melepaskan diri dan menampar pria tersebut. Sang ibu pun menambahkan satu tamparan lagi, lalu segera menarik putrinya untuk melarikan diri. Karena panik berlari, mereka hampir tertabrak sebuah mobil mewah lainnya. Kali ini, orang yang turun dari mobil justru adalah ayah sang gadis. Tanpa banyak bicara, sang ayah langsung menampar putrinya, lalu menjambar rambutnya dan menuduhnya mempermalukan keluarga Yarding dengan menjual diri di jalanan. Ia tidak mau mendengarkan penjelasan apapun dari putrinya. Ia memaksa istrinya pulang ke villa, lalu memukulinya dengan cambuk. Perlakuan kejam terhadap ibu dan anak ini berawal dari peristiwa yang terjadi 18 tahun lalu. Saat itu, seorang gadis muda bernama Pimpa jatuh cinta pada seorang penari Nora bernama Tiao. Hubungan mereka ditentang keras oleh nenek Pimpa, seorang wanita yang sangat memuja uang. Pimpa pun diam-diam keluar rumah setiap malam untuk menonton Tiao tampil, lalu pulang sebelum neneknya menyadari. Suatu malam, di perjalanan pulang, Pimpa tanpa sengaja bertemu seorang pria yang kemudian mengubah seluruh hidupnya. Pria itu adalah Hun, seorang kaya raya dari Bangkok yang datang ke pedesaan. Ia terpikat oleh kecantikan lembut Pimpa dan, meski tahu Pimpa sudah punya kekasih, tetap menggunakan uang untuk menyuap neneknya yang tergila-gila pada judi. Menyadari dirinya telah dijual, Pimpa dan Tiao memutuskan untuk melarikan diri. Di tengah hujan malam, mereka bersembunyi di sebuah gubuk di hutan dan menyerahkan diri satu sama lain di sana. Pimpa mengira dengan kehilangan kesuciannya, ia bisa terlepas dari nasib buruk itu. Namun neneknya justru menipunya untuk datang ke kediaman Hun, membiarkan pria itu memberinya obat bius dan membunuhnya. Saat sadar, Pimpa diliputi rasa sakit, marah, dan putus asa. Ia mengambil tanduk kerbau yang tergantung di dinding dan menusukkannya ke pinggang Hun hingga pria itu pingsan. Meski demikian, setelah lukanya sembuh, Hun tidak mengurungkan niatnya. Ia kembali menemui nenek Pimpa untuk menyusun rencana memisahkan Pimpa dan Tiao. Ketika Tiao datang mencari Pimpa, ia justru diberitahu bahwa Pimpa telah pergi bersama Hun. Ia tidak tahu bahwa kekasihnya saat itu sebenarnya sedang dikurung di dalam kamar. Putus asa hingga ke titik terendah, Tiao mencoba mengakhiri hidupnya, namun diselamatkan oleh seorang teman yang kebetulan lewat. Dalam kondisi linglung, Tiao bertemu Duang, seorang gadis yang diam-diam mencintainya. Mengetahui hubungan Tiao dan Pimpa sedang retak, Duang memanfaatkan kesempatan. Ia membuat Tiao mabuk, lalu terjadi sesuatu yang samar di antara mereka. Duang bahkan memaksa Tiao untuk bertanggung jawab. Keesokan paginya, Pimpa akhirnya berhasil melarikan diri, hanya untuk menyaksikan Tiao dan Duang bermesraan. Hatinya hancur sepenuhnya. Dalam keputusasaan, ia memutuskan menikah dengan Hun demi melunasi utang judi neneknya. Awalnya, Hun sangat memanjakan Pimpa. Namun 7 bulan kemudian, Hun menyadari tanda-tanda kehamilan Pimpa. Menyadari bahwa anak dalam kandungan istrinya bukanlah darah dagingnya, ia murka. Ia pun menyusun rencana keji, menyuruh orang menculik bayi perempuan yang baru lahir, lalu membuangnya di jalan yang biasa dilewati Tiao, sambil menyebarkan kebohongan bahwa Pimpa tidak mau membesarkan anak tersebut. Tiao yang berhati baik berniat membesarkan putrinya seorang diri. Namun karena Pimpa terlalu merindukan anaknya, ia melapor ke polisi. Dengan petunjuk dari Hun, polisi dengan cepat menemukan tempat tinggal Tiao dan menangkapnya dengan tuduhan menculik anak majikannya. Demi menjaga kehormatan Pimpa dan keselamatan sang anak, Tiao terpaksa menyembunyikan fakta bahwa ia adalah ayah kandung bayi tersebut dan menerima tuduhan penculikan. Di sisi lain, kehidupan Pimpa pun tidaklah mudah. Ia tidak hanya sering ditindas oleh istri pertama, tetapi juga dipaksa tinggal di kamar pembantu yang sempit dan kumuh sebagai hukuman karena melahirkan anak Tiao. Waktu berlalu hingga 17 tahun. Nora, sang putri yang tidak mengetahui jati diri aslinya,
tumbuh dewasa menjadi gadis cantik yang sangat mirip dengan ibunya. Pimpa menjual semua perhiasan emasnya demi membiayai pendidikan Nora. Suatu hari, Nora pulang ke rumah dengan wajah ceria dan memberitahu ibunya bahwa ia mendapat kesempatan tampil di atas panggung. Pada hari pertama penampilannya, Pimpa datang secara khusus untuk menyaksikan putrinya menari. Saat Nora menari dengan penuh penghayatan di atas panggung, ada sepasang mata penuh ejekan yang menatapnya dari bawah. Demi membantu meringankan beban ekonomi ibunya, Nora untuk pertama kalinya tampil menari tarian Nora. Gerakannya yang anggun dan luas langsung mendapat tepuk tangan meriah dari penonton. Namun ada seorang pria yang justru tersenyum meremehkan. Pria itu bernama Kizacit, putra tunggal seorang saudagar kaya di kota. Ia sebenarnya tidak menyukai tarian tradisional, tetapi terpaksa datang demi menyenangkan tunangannya. Wajah cantik dan penampilan sempurna Nora membuat beberapa penari lain merasa iri. Saat pulang, mereka sengaja menjegal kaki Nora hingga ia terjatuh keras ke tepi jalan. Melihat ibunya cemas, Nora berbohong dengan mengatakan bahwa ia hanya terpeleset. Baru saja mereka sampai di rumah, seorang gadis berpakaian mewah menghadang mereka. Gadis itu adalah Kenkel, anak tirisah dalam keluarga tersebut. Sejak kecil, Kenkel membenci Pimpa dan Nora karena merasa kasih sayang ayahnya terbagi, sehingga ia selalu mencari cara untuk menyiksa ibu dan anak itu. Hari itu, Kenkel sengaja mengotori kamarnya sendiri dan memaksa Pimpa membersihkannya. Tak tahan melihat ibunya terus ditekan, Nora langsung membela diri dan bertengkar dengan Kenkel, namun Kenkel memiliki pengawal. Nora hanya bisa menerima pukulan. Saat suasana memanas, sang ayah dan istri pertamanya mendengar keributan itu dan datang, barulah pertengkaran berhenti. Tak lama kemudian, guru di sekolah menagih uang sekolah Nora. Mengetahui hal itu, Pimpa meminta uang kepada suaminya, tetapi Hun enggan membayar biaya sekolah anak orang lain. Ia hanya berkata seadanya lalu pergi. Melihat putrinya terancam putus sekolah, Pimpa terpaksa membawa sayuran hasil kebun suaminya untuk dijual. Pada hari pertama, ia bertemu seorang wanita baik hati yang menawarkan pekerjaan. Pimpa tidak menyangka bahwa pekerjaan itu justru akan berujung pada tragedi yang membuat putrinya dipukuli hingga pingsan. Hari itu, Pimpa meninggalkan Nora sendirian di rumah dan pergi ke tempat kerja yang diperkenalkan wanita tersebut. Ia tidak tahu bahwa gang yang ia masuki adalah kawasan lampu merah, dan kebetulan pemandangan itu dilihat oleh teman Kenkel. Begitu mengetahui hal ini, Kenkel tentu tidak melewatkan kesempatan untuk menghina Nora. Ia sengaja datang ke depan rumah Nora dan mengejek ibunya. Mendengar ibunya dihina, Nora marah dan mengambil ranting kayu di tanah lalu melemparkannya ke arah Kenkel hingga dahi Kenkel berdarah. Mendengar teriakan, ayah dan istri pertamanya kembali datang. Melihat putri kandungnya terluka di kepala, Hun murka dan langsung melepas ikat pinggangnya untuk mencambuk Nora dengan keras. Tak peduli seberapapun Nora memohon, ia tidak berhenti. Saat itu, Pimpa pulang dari tempat kerja dan mendapati putrinya telah dipukuli hingga pingsan. Dengan hati hancur dan penuh keputusasaan, ia menggendong Nora kembali ke kamar. Namun Kenkel belum berniat melepaskan Nora begitu saja. Diam-diam, Kenkel mencampurkan obat tidur dosis tinggi ke dalam obat luka Nora, berniat membuatnya tertidur selamanya. Keesokan paginya, Pimpa panik karena putrinya tak kunjung bangun meski sudah dipanggil berkali-kali. Tepat saat Kenkel sedang menunggu hasil rencananya dengan puas, Nora tiba-tiba terbangun. Gagal dengan rencananya, Kenkel menyuruh teman-teman sekolah Nora menyebarkan rumor bahwa ibu Nora adalah wanita penghibur. Mendengar hal itu, Nora tak bisa menahan diri dan bertengkar dengan teman-temannya. Akibatnya, ia justru dihukum guru dengan penggaris. Sepulang sekolah, dalam keadaan sedih dan hendak menyeberang jalan, sebuah mobil mewah tiba-tiba melaju kencang ke arahnya hingga ia terjatuh ke jalan. Baru saja bangkit, Kizacit memungut tas sekolah yang terjatuh dan berniat mengembalikannya, tetapi justru ditolak mentah-mentah. Nora menganggap pria itu tidak waras dan takut tertular kalau disentuh. Melihat gadis di depannya begitu galak, Kizacit mundur dengan mobilnya, melemparkan tas itu kembali, lalu menginjak gas dan pergi. Banyaknya rumor tentang ibunya membuat Nora mulai curiga. Ia diam-diam mengikuti ibunya dan baru menyadari bahwa sang ibu sebenarnya hanya berjualan minuman ringan. Di saat yang sama, Kizacit secara tak sengaja memergoki tunangannya berselingkuh. Kecewa dengan cinta, ia mencoba membeli kebahagiaan dengan uang. Dalam keadaan mabuk, ia mengemudi ke kawasan lampu merah dan hampir menabrak Pimpa dan Nora. Itulah adegan awal cerita. Keesokan harinya setelah sadar, Kizacit kembali melewati sekolah Nora dan berniat meminta maaf.
Nora mengenali dia sebagai pria mabuk yang telah melecehkannya kemarin. Belum sempat ia membuka mulut, Nora sudah menamparnya lalu lari pergi. Ia tidak tahu bahwa tamparan itu justru membangkitkan ketertarikan Ki Sachit padanya. Suatu hari, seorang pria yang sedang berkendara santai di pedesaan sambil bermesraan dengan pacarnya hampir menabrak seorang gadis pejalan kaki. Kesal, ia turun hendak memarahi gadis itu, tetapi mendapati bahwa gadis tersebut adalah perempuan yang diam-diam ia sukai. Tanpa memberi waktu untuk terkejut, sang gadis justru menamparnya. Alih-alih marah, pria itu mengeluarkan uang 500 bat sebagai ganti rugi. Pacarnya yang cemburu segera merebut uang itu, menukarnya dengan pecahan 50 bat, lalu mengusir gadis tersebut. Nora langsung mengembalikan uang itu, lalu menampar wanita tersebut sebagai ganti rugi karena telah ditamparnya, mengatakan sisanya tak perlu dikembalikan, lalu pergi begitu saja. Melihat sikap Nora yang tegas dan kata-katanya yang tajam, Ki Sachit tak bisa menahan senyum. Ia meninggalkan pacarnya yang sedang marah dan mengejar Nora. Ia bahkan berebut membayar saat Nora berbelanja, namun justru dicibir karena uang itu dianggap uang kotor. Karena terus diabaikan, Ki Sachit akhirnya menanyakan hal yang mengganjal di hatinya. Mengapa setiap kali mereka bertemu, Nora selalu menamparnya? Saat Nora tetap tak menggubris, ia salah paham dan mengira uang yang diberikannya tadi kurang banyak. Lalu dengan sok dermawan berkata ia bisa menambah tinggal sebutkan saja. Nora tak tahan lagi dan menyinggung kejadian ketika Ki Sachit mabuk dan melecehkannya di kawasan lampu merah. Sebelum ia sempat bereaksi, Nora sudah menghilang. Tak lama sebelumnya, Ki Sachit putra orang kaya yang baru ditinggal tunangannya bertemu target baru di sebuah pesta dan langsung mengejar dengan agresif. Saat mereka menari mesra, di aula sebelah sedang berlangsung pertunjukan tari tradisional. Meski baru kali kedua tampil di panggung, Nora menuntaskan penampilannya dengan sangat baik dan bahkan diminta berfoto kenang-kenangan. Usai pertunjukan, saat hendak kembali ke sekolah tari, Nora melihat dua orang berpelukan erat. Ki Sachit mengenalinya sebagai gadis yang menamparnya di gerbang sekolah dan kembali menanyakan alasannya, namun tetap tak mendapat jawaban. Pertanyaan itu seperti jangkar yang membuatnya terus memikirkan Nora. Berkat tarian yang memukau dan wajah cantiknya, Nora cepat dikenal banyak orang. Atas pengaturan gurunya, ia tak hanya menjadi model sampul iklan, tetapi juga merilis album sendiri. Suatu hari, Ki Sachit kembali mengantar pacarnya ke klub dan tanpa sengaja terpikat oleh poster Nora. Namun saat itu ia belum menyadari perasaannya, malah melirik wanita lain yang tak kalah menarik. Ketika ia meninggalkan pacarnya dan hendak pergi dengan kenalan baru, ia berpapasan dengan Nora yang baru pulang kerja. Ia kembali mengejar untuk meminta jawaban, dan kembali menerima tamparan. Ditampar berkali-kali oleh gadis yang sama membuat Ki Sachit kesal sekaligus semakin peduli. Ia meminta bantuan sepupunya untuk mewakilinya meminta maaf. Melihat sepupunya bisa membuat Nora tersenyum, Ki Sachit cemburu dan dengan serius memperingatkan agar sepupunya tidak merebut perempuan itu. Di saat yang sama, ayah Nora bebas dari penjara. Melihat putrinya muncul di sampul majalah, ia merasa bangga dan bahagia. Ia pergi ke kota untuk menemuinya. Namun saat berhadapan langsung, ia tak berani mengakui dirinya sebagai ayah. Takut masa lalunya yang kelam merusak masa depan gemilang sang putri, ia hanya menyampaikan doa dan restu, lalu pergi diam-diam. Di sisi lain, ayah Ki Sachit meninggal dunia karena sakit. Seluruh harta kekayaan pun diwariskan kepada putra tunggalnya. Berita ini segera menjadi tajuk utama berbagai media. Ken Kao yang melihat koran itu langsung tertarik pada Ki Sachit. Kesempatan Ken Kao pun segera datang. Hari itu, saat sedang melakukan pemotretan sampul majalah, ia kebetulan bertemu Ki Sachit yang datang mencari temannya. Ki Sachit meminta bantuan temannya untuk mencarikan majalah yang menampilkan Noza. Setelah tahu bahwa Ken Kao dan Noza adalah saudara tiri, ia dengan antusias mengajak Ken Kao makan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Noza. Bahkan, ia sendiri yang mengantar Ken Kao pulang dengan mobil, diam-diam memperhatikan tempat tinggal Noza. Ken Kao salah paham dan mengira Ki Sachit menyukainya, lalu menariknya masuk untuk bertemu orang tuanya. Ki Sachit menunggu cukup lama namun tak kunjung melihat Noza, sehingga ia berpamitan dengan sopan. Tak disangka, begitu keluar gerbang, ia justru berpapasan dengan Noza. Namun karena Ken Kao ada di situ, Ki Sachit tak mendapat kesempatan berbicara dengan Noza. Keesokan harinya, ia sengaja datang menonton pertunjukan tari tradisional, sesuatu yang jarang ia lakukan demi bisa bertemu Noza,
tetapi bayangan gadis pujaannya tak terlihat. Ia tidak tahu bahwa sehari sebelumnya Ken Kao sengaja memancing masalah dengan Noza, hingga akhirnya Ken Kao sendiri terjatuh dari tangga. Sang ayah tak mau mencari tahu benar atau salah. Karena mengira putrinya telah ditindas, ia memukuli Noza sampai babak belur, membuat Noza terluka parah dan tak bisa naik panggung untuk tampil. Dilanda rindu, Kirachit minum sambil mendengarkan musik untuk menenangkan diri. Tiba-tiba ia mendengar suara lagu yang sangat indah, lalu pergi ke toko kaset untuk mencarinya dan mendapati bahwa lagu itu dinyanyikan oleh Noza. Sejak saat itu, perasaannya terhadap Noza semakin dalam. Hanya karena ditampar oleh gadis yang sama hingga 4 kali, ia justru jatuh cinta tak tertolong. Namun ketika ia bersiap mengejar Noza dengan lebih agresif, ia mendapati bahwa di sisi Noza sudah ada seorang pacar. Ia tidak tahu bahwa setelah ia pergi, Noza dengan tegas menolak pengakuan cinta Sonbot. Sementara itu, Kirachit gelisah semalaman dan tak bisa tidur. Akhirnya ia memutuskan bahwa ia tak bisa menyerah begitu saja, bahkan berniat mengubah citra buruk dirinya. Tanpa ragu, ia mengajak sepupunya pergi menonton pertunjukan teater. Hari itu, Noza tampil dalam drama, 7 Dewi, yang diculik oleh monster berwajah merah. Dari bawah panggung, Kirachit semakin menonton semakin terpesona, bahkan berteriak memarahi monster yang mencengkeram Noza. Baru setelah sepupunya mengingatkan dengan pelan bahwa itu hanya akting, ia mau diam. Seusai pertunjukan, Kirachit sengaja menunggu di pintu keluar dengan niat mengantar Noza pulang. Namun Sonbot keburu datang menjemputnya. Karena melihat Kirachit dari kejauhan, Noza sengaja menggandeng lengan Sonbot dan pergi, berharap Kirachit menyerah dan berhenti mengejarnya. Sepupunya pun menasihati agar ia mundur, tetapi karena pernah mencium Noza saat mabuk, Kirachit tak sanggup menahan rasa rindunya. Setiap malam sunyi, wajah cantik Noza selalu terbayang di benaknya. "Noza, sampai kapan kau akan terus mengusik hatiku?" Keesokan harinya, ia kembali mengemudi ke ujung gang untuk menunggu Noza. Begitu melihatnya, ia segera maju meminta maaf, ingin membangun kembali citra baik di hadapannya. Namun Noza tetap bersikap dingin. Tak ada pilihan lain, Kirachit pun diam-diam berjalan di belakangnya, berniat mengantarnya sampai ke depan rumah. Baru beberapa langkah, Sonbot kembali muncul untuk menjemput Noza. Menyadari cara biasa tak akan membuatnya dekat dengan Noza, Kirachit kemudian mengincar kakak tiri Noza, Ken Kel. Dengan alasan menjenguk Ken Kel, ia sering datang ke rumah mereka, sebenarnya untuk mencari tahu lebih banyak tentang Noza. Melihat Kirachit yang tampan dan kaya datang menemuinya, Ken Kel langsung menurunkan sikap angkuh ala nona besar. Ia berpura-pura penurut dan sengaja menyuruh pengasuh mengambil kue buatan ibu tirinya, secara halus menyindir bahwa Noza hanyalah anak pembantu di rumah itu. Tak disangka, sang pengasuh yang sok berkuasa justru disiram air bekas cucian kaki oleh Noza. Saat pengasuh kembali dengan wajah kesal, Ken Kel bertanya apa yang terjadi. Mengetahui itu ulah Noza, Ken Kel menggertakkan gigi menahan amarah. Namun karena Kirachit ada di sampingnya, ia terpaksa berpura-pura lembut. Demi bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama Kirachit, Ken Kel mengajaknya memilih mobil sport keesokan hari. Meski enggan, demi menggali lebih banyak informasi tentang Noza, Kirachit tersenyum kaku dan menyetujuinya. Keesokan harinya, Ken Kel sengaja mengajak Kirachit melewati sekolah Noza saat jam pulang siang. Di luar, ia berkata hendak menjemput adik, tetapi sebenarnya ia sedang memperingatkan Noza agar jangan coba-coba merayu pria miliknya. Ia tak menyadari bahwa Kirachit justru diam-diam dilanda cemburu saat melihat Sonbot berdiri di sisi Noza. Dalam perjalanan, demi terus mencemarkan nama baik Noza, Ken Kel dengan sengaja berkata bahwa setiap malam Sonbot mengantar Noza pulang lewat pintu belakang rumah. Ken Kel bahkan berkata bahwa mereka tinggal bersama sampai setengah jam sebelum pulang, kemungkinan telah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Mendengar itu, rasa cemburu Kirachit semakin memuncak. Ia menginjak gas dengan kencang hingga Ken Kel terhuyung dan bersandar ke bahunya. Hari-hari berikutnya, Kirachit selalu datang menonton Noza menari setiap hari. Setiap kali pertunjukan selesai, ia selalu menyelipkan secarik catatan, berharap mendapat kesempatan mengantar Noza pulang, namun selalu dihalangi oleh Sonbot. Menunggu berkali-kali tanpa hasil membuatnya hampir putus asa. Ia mulai berpikir bahwa Noza hanya mempermainkannya, sehingga ia pun kembali mencari mantan pacarnya. Ia menawarkan 100.000 untuk menyuruh perempuan itu menyelidiki perasaan Noza, bahkan berkata bahwa jika Noza mau menemaninya semalam saja, berapapun uangnya ia sanggup membayar. Namun, mantan pacarnya pernah berselisih dengan Noza. Karena takut dikenali, ia menyamar untuk bernegosiasi. Bagaimanapun caranya,
Jawaban yang ia dapatkan dari Noza tetap penolakan. Hingga pada pertemuan terakhir, Noza mengenalinya dan memarahi mantan pacar itu beserta Kirachit habis-habisan. Ironisnya, saat Kirachit mendengar dirinya dimaki, ia bukan marah, melainkan tertawa lepas. Akhirnya ia menemukan seorang perempuan yang tidak menundukkan kepala demi uang. Setelah itu, ia kembali mendatangi rumah Kenkel. Ingin membuktikan pada Kirachit bahwa Noza hanyalah seorang pembantu rendahan, Kenkel sengaja menyuruh Noza menyendokkan nasi untuk Kirachit. Noza yang baru selesai memasak masih berbau dapur. Karena tak ingin tamu mencium bau masakan, ia menyendok nasi dari jarak agak jauh, tetapi nasi justru tumpah berantakan di lantai. Melihat itu, Kenkel memerintahkan Noza untuk membersihkannya sampai bersih. Kirachit berpura-pura membantu membersihkan, lalu duduk bersama Noza. Memanfaatkan momen berdua, ia kembali menggoda Noza. Noza berkata dingin bahwa ia membencinya karena selalu menganggap orang lain sebagai barang dagangan. Namun Kirachit justru menjawab bahwa ia senang karena Noza mau menjadi barang miliknya. Sambil berkata demikian, ia usil menggenggam tangan Noza meski gadis itu berusaha melepaskan diri. Tepat saat itu, Kenkel menyela, membuat Kirachit terpaksa berdiri. Merasa dilecehkan, Noza menunduk sambil menggerutu marah. Namun ketika menoleh, ia justru bertemu dengan tatapan penuh sayang dari Kirachit. Ia segera berlari meninggalkan tempat itu. Setelah berkali-kali gagal, Kirachit kembali menyewa mantan pacarnya untuk menegosiasikan syarat yang sama seperti sebelumnya. Karena itu, mantan pacarnya datang ke pertunjukan Noza, berniat menunggu hingga Noza selesai tampil untuk membujuknya. Namun ia justru tanpa sengaja menyaksikan ibu Noza ditangkap polisi. Ternyata sehari sebelumnya, Noza telah mengundang ayahnya ke sekolah untuk menonton pertunjukan akhir semester. Hal itu terlihat oleh Kenkel, yang mengira Noza sengaja menjilat ayah mereka. Kenkel pun murka, memaki Noza dan ibunya, bahkan menampar Noza. Tak mau terus menahan diri, Noza membalas tamparan itu. Akibatnya, ia justru ditampar balik oleh ayahnya dan diusir keluar. Dengan hati terluka, Noza menceritakan semua kepedihannya kepada sang ibu. Setelah tahu suaminya bukan hanya menolak menonton penampilan putrinya tetapi juga memukuli Noza, Pimpa mendatangi kantor Tuan Hun dan menggunakan sebuah surat untuk bernegosiasi. Surat itu adalah bukti yang menuduh Hun terlibat dalam kejahatan penculikan, diberikan oleh mantan anak buahnya. Karena Pimpa pernah menolongnya, orang itu menceritakan seluruh kebenaran. Tuan Hun terpaksa setuju secara lahiriah, namun diam-diam ia dan istri pertamanya merancang rencana kejam. Mereka meracuni kue yang dibuat Pimpa untuk dijual di pasar, hingga orang-orang yang memakannya keracunan parah dan hampir meninggal. Karena Pimpa menjadi tersangka utama, polisi mendatangi tempat Noza tampil dan menangkapnya. Di atas panggung, Noza melihat ibunya dibawa pergi. Meski hatinya gelisah, ia tetap harus menari sampai selesai. Setelah turun panggung, ia segera bertanya pada ayahnya apa yang terjadi. Namun Tuan Hun berbohong dengan mengatakan bahwa polisi hanya salah tangkap dan ibunya akan segera dibebaskan. Mendengar itu, Noza sedikit lega. Namun saat pulang ke rumah dan tak melihat ibunya, ia mencoba bertanya lagi, tetapi malah diusir oleh kakak tirinya. Tak punya pilihan, Noza berlari ke dermaga, namun kapal terakhir sudah berangkat. Dalam keputusasaan, ia hanya bisa pulang dan berdoa, memohon agar para dewa melindungi ibunya. Keesokan pagi sebelum fajar, saat Noza hendak keluar rumah, ia melihat ayahnya sudah menunggunya di depan pintu. Tuan Hun berkata bahwa ia bisa membantu Pimpa, tetapi Noza harus menemukan sebuah surat. Mendengar itu, Noza segera kembali ke kamar dan mencari kemana-mana, namun tak menemukannya. Akhirnya, ia hanya bisa pergi menjenguk ibunya terlebih dahulu. Di sisi lain, setelah mengetahui dari mantan pacarnya bahwa ibu Noza ditangkap, Kirachit diam-diam membawa makanan ke kantor polisi untuk Pimpa. Namun saat hendak pergi, ia berpapasan dengan Noza yang berlari tergesa-gesa dan tanpa sengaja terjatuh. Untungnya, Kirachit sempat menangkapnya. Melihat wajah cantik Noza di dalam pelukannya, barulah Kirachit menyadari bahwa baru 1 hari tak bertemu, ia sudah merindukan Noza setengah mati. Begitu sadar, Noza langsung melepaskan diri dari pelukannya. Melihat tatapan jijik di mata Noza, Kirachit tak tahan bertanya apakah ia sebegitu dibencinya. Noza menjawab dingin bahwa ia bukan hanya membenci, tetapi juga merasa muak. Sebaliknya, Kirachit justru berkata bahwa ia merasa Noza sangat menggemaskan. Tak ingin berdebat lebih jauh, Noza menyelinap melewati Kirachit dan bergegas naik ke lantai atas. Pimpa sangat senang melihat putrinya datang menjenguk, tetapi ia sendiri tak tahu bagaimana cara membebaskan diri dari tuduhan.
Pada saat yang sama, Kirachit menemui sepupunya untuk meminta bantuan mencari pengacara guna menjamin pembebasan Ibu Noza. Ketika Kirachit membawa pengacara ke kantor polisi, ia melihat Noza masih di sana, dengan wajah sembab karena terlalu banyak menangis. Hati Kirachit terasa nyeri. Ia menyerahkan sapu tangan pada Noza sambil berkata bahwa jika terus menangis seperti itu, penampilannya di panggung nanti tidak akan cantik. Niatnya adalah perhatian, tetapi di telinga Noza terdengar seperti sindiran, sehingga ia menolak kebaikan tersebut. Tak lama kemudian, Pimpa keluar dan berkata pada Noza bahwa ada orang baik hati yang menyewa pengacara untuknya, bahkan tidak meminta bayaran sedikit pun. Noza langsung tahu siapa orang itu dan menolak. Ia kemudian buru-buru mengurus jaminan ibunya, tetapi semuanya terhambat karena surat penting itu belum ditemukan. Tuan Hun tentu saja tidak mau membantu menjamin Pimpa. Noza pun menceritakan semua kejadian tersebut kepada ibunya. Mendengarnya, Pimpa segera memberitahu Noza lokasi surat itu dan menyuruhnya segera mengambil serta membawanya ke kantor polisi. Namun mereka tetap selangkah terlambat karena pelayan istri pertama sudah lebih dulu menemukan surat tersebut. Mengetahui hal ini, Pimpa menulis ulang surat itu dan meminta salah satu bawahan Lama Hun mengirimkan salinannya. Saat Noza sibuk mengurus pengiriman surat, ia tidak tahu bahwa istri pertama telah mengirim orang untuk membunuh demi menutup mulut. Pada waktu yang sama, berkat bantuan sepupunya, Kirachit akhirnya berhasil membebaskan Ibu Noza. Melihat Noza dan ibunya saling berpelukan sambil menangis, Kirachit tersenyum dari kejauhan. Kenkel mengetahui bahwa Pimpa dan Noza telah kembali, lalu mencari alasan untuk melarang penjahat percobaan pembunuhan masuk ke rumah. Saat keributan terjadi di depan pintu, Kirachit datang tepat waktu untuk membantu. Demi menjaga citranya sebagai wanita anggun, Kenkel segera mengubah sikap dan berpura-pura peduli pada adik tirinya. Setelah itu, Kenkel mengajak Kirachit berjalan-jalan ke sekitar rumah. Tanpa sadar, mereka tiba di depan rumah Noza, di mana Noza dan ibunya sedang merawat kebun yang rusak. Kenkel awalnya ingin memperlihatkan kondisi memprihatinkan Noza, tetapi Kirachit justru memuji keindahan taman itu. Ia bahkan dengan sopan meminta beberapa kuntum mawar dari Pimpa untuk dipajang di vas. Meski Noza sebenarnya tidak ingin, ibunya sudah menyetujui, sehingga ia terpaksa memotong beberapa bunga mawar. Namun Kenkel berpura-pura membantu dan sengaja merebut pisau, membuat tangan Noza terluka. Kirachit panik dan segera menekan luka itu dengan sapu tangan, tetapi Noza malah menyiramkan pupuk ke tubuhnya. Suatu malam, Noza keluar rumah untuk mencari uang tanpa menyadari bahwa seseorang sedang mengikutinya. Hingga ia melihat mobil mewah yang familiar di depannya, barulah ia sadar itu adalah Kirachit. Merasa dalam bahaya, Noza hendak melarikan diri, tetapi Kirachit menghentikannya dan menuduhnya memfitnah dirinya dengan mengatakan bahwa ia mencium Kenkel. Mengira Noza sengaja mempermainkannya, Kirachit memutuskan untuk membalas dendam. Ia berkata ingin mengajarkan apa arti ciuman yang sebenarnya, lalu memeluk Noza erat-erat. Merasa ada yang tidak beres, Noza meronta dan menginjak kaki kanannya dengan keras. Memanfaatkan kelengahan Kirachit, Noza mencoba kabur, tetapi ia kembali ditarik dan dicium dengan kasar. Setelah ciuman panjang itu, Kirachit baru melepaskannya sambil berkata bahwa gadis rapuh seperti Noza bisa dengan mudah ia bawa ke hotel kapan saja. Dengan marah, Noza meludah dan menampar wajah Kirachit. Belum puas, ia hendak menampar sekali lagi, tetapi Kirachit mencengkeram tangannya dan memperingatkan bahwa setiap tamparan akan dibalas dengan satu ciuman. Kesal, Noza kembali menginjak kakinya dan hasilnya ia kembali dicium. Tak punya pilihan lain, Noza berteriak minta tolong, tetapi Kirachit mengancam akan membungkam mulutnya dengan ciuman. Saat Noza akhirnya berhenti melawan, ia memeluknya dengan puas seolah ingin menegaskan ciuman barusan. Setelah puas menggoda Noza, Kirachit memaksanya masuk ke dalam mobil dan membawanya ke tempat kerjanya. Sebelum turun dari mobil, Kirachit sempat menyatakan cintanya kepada Noza, mengungkapkan bahwa ia telah jatuh cinta dan tergila-gila padanya. Namun Noza sama sekali tidak mempercayai ucapan tuan muda yang terkenal playboy itu, sehingga ia segera mencari alasan untuk pergi. Setelah tarian pertamanya selesai dan ia bergegas menuju lokasi berikutnya, Kirachit tetap mengikutinya dari belakang, ingin tahu mengapa ia bekerja sekeras itu. Melihat Noza tidak menjawab, Kirachit menghalanginya lalu bernyanyi untuk menghiburnya. Noza yang kesal hampir mengangkat tangan untuk menamparnya lagi, tetapi teringat kata-kata pria itu sebelumnya sehingga akhirnya memilih pergi dengan penuh amarah. Namun setelah pertunjukan keduanya selesai, Kirachit kembali mengejarnya dan bernyanyi lagi. Melihat tingkah lawannya yang terus mengusik, Noza di luar tanpa acuh tak acuh,
tetapi di dalam hatinya ia tak bisa menahan senyum. Setelah pekerjaannya selesai, mereka berdua bertemu dengan mantan pacar Ki Zachit. Karena sudah menerima perasaan Ki Zachit, perempuan itu menasihati Noza agar menerima tawaran sebelumnya. Hanya dengan satu malam, Noza bisa mendapatkan banyak uang, dan ibunya pun tidak perlu masuk penjara. Beberapa hari kemudian, Ki Zachit didesak keras oleh keluarganya untuk segera menikah, bahkan diminta membayar uang seserahan sebesar 2 juta. Tak ingin menjadi orang bodoh, Ki Zachit menemui sepupunya dan menceritakan seluruh kejadian tersebut. Ternyata sebelumnya Ki Zachit melihat Noza dirundung oleh Chang Keo. Untuk mengalihkan perhatian perempuan itu, ia mengajak Chang Keo berdansa di malam hari. Namun karena Noza sedang tampil di aula sebelah, Ki Zachit berdalih pergi ke toilet dan meninggalkan Chang Keo untuk diam-diam menonton Noza tampil. Ketika Ki Zachit kembali, Chang Keo sudah mabuk berat dan membuat keributan. Ia terpaksa membawa Chang Keo pulang ke rumah, dan adegan ini kebetulan dilihat oleh Noza yang baru pulang kerja. Di perjalanan, Chang Keo yang mabuk merebut setir sehingga mobil Ki Zachit menabrak tiang listrik. Kebetulan sekali, lokasi kecelakaan itu tepat di depan hotel. Mengira putrinya telah kehilangan kesuciannya, sang ayah langsung menuntut Ki Zachit bertanggung jawab, bahkan memanfaatkan kesempatan itu untuk memerasnya dengan sejumlah uang besar. Untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, Ki Zachit meminta Noza, yang berada di lokasi malam itu, untuk menjadi saksi. Tak disangka, Noza justru menjadi saksi bagi Chang Keo. Setelah mengetahui seluruh cerita, sepupu Ki Zachit pun menyusun rencana, menyarankan agar ia bertunangan dulu dengan Chang Keo untuk meredakan masalah, lalu baru memikirkan cara membatalkan pertunangan tersebut. Sedangkan 2 juta uang seserahan dianggap sebagai biaya pelajaran atas kesalahannya. Setelah percakapan itu, sang sepupu tiba-tiba menyadari bahwa majalah-majalah tentang Noza yang selama ini dikoleksi dengan susah payah oleh adiknya telah menghilang. Seorang pria yang jelas menyukai adik perempuan justru dipaksa bertunangan dengan kakaknya. Saat ia sedang membayangkan dirinya memasangkan cincin pada Noza, tiba-tiba sang pengantin perempuan berteriak dan mengusir semua tamu. Wajah Ki Zachit tampak bingung. Ibu pengantin perempuan buru-buru menjelaskan bahwa putrinya hanya terlalu bersemangat, lalu mendesak keduanya untuk menyelesaikan upacara. Mengapa Chang Keo tiba-tiba bersikap seperti itu? Semua ini bermula beberapa hari sebelumnya. Karena sangat menyukai Noza, setiap hari Ki Zachit menunggunya di dermaga yang biasa ia lewati. Pemandangan ini secara kebetulan dilihat oleh pengasuh Chang Keo, yang kemudian melaporkannya kepada sang majikan. Ibu Chang Keo, yang ingin menyingkirkan penghalang asmara putrinya, mencari alasan untuk mengadakan pesta di rumah. Ia menyuruh Ibu Noza menyiapkan banyak kue, lalu memanfaatkan pesta itu untuk mengirim orang-orangnya menghadapi Noza. Tak disangka, Chang Keo justru memanfaatkan kesempatan ini dengan membawa pengasuhnya menyelinap ke rumah Noza, berniat mencuri uang yang ia kumpulkan dengan susah payah setiap hari untuk menyelamatkan ibunya. Namun saat Chang Keo bersembunyi di sudut rumah menunggu kesempatan, ia malah disangka Noza oleh pria yang disewa ibunya sendiri, lalu disergap dan diperkosa dengan kejam. Pada saat yang sama, Noza memergoki pengasuh yang mengintai rumahnya dan langsung menyeretnya ke kantor polisi. Demi melindungi diri, pengasuh itu terpaksa mengaku bahwa keranjang kue beracun bukan berasal dari pesta Noza. Barulah Noza tidak melanjutkan tuntutan. Sementara itu, sang ayah yang menunggu putrinya di rumah mulai cemas karena ia tak kunjung pulang, lalu mencari kemana-mana hingga tanpa sengaja melihat dua pria pergi diam-diam. Merasa curiga, sang ayah segera mengejar dan bertemu dengan orang-orang yang baru pulang dari kantor polisi. Ibu Chang Keo merasa tidak tenang saat melihat Noza, lalu memerintahkan orang-orang menggeledah seluruh rumah. Akhirnya, mereka menemukan putrinya dalam keadaan hancur di sebuah kamar kosong. Mengetahui rencana istrinya telah mencelakakan putrinya sendiri, sang ayah murka dan hampir mencekik perempuan itu sampai mati. Namun Ibu Chang Keo tetap tidak menyesal, malah menganggap semua ini adalah kesalahan Noza, sehingga kembali mengincar tempat hiburan tempat Noza bekerja. Setelah Ki Zachit dan Chang Keo menyelesaikan upacara pertunangan, ia kembali mengirim orang untuk menyergap tempat tersebut, bahkan sengaja meninggalkan surat pemerasan untuk Noza. Noza sama sekali tidak mengetahuinya. Setelah selesai menari, ia menunggu ibunya menjemputnya pulang. Namun ia menunggu lama dan ibunya tak kunjung datang. Ki Zachit yang selalu berada di dekat situ mengawasi pun memanfaatkan kesempatan untuk menawarkan diri mengantarnya pulang. Melihat Noza menolak, ia terpaksa duduk di pinggir jalan menemaninya menunggu. Tak lama kemudian, sebuah bus datang. Noza meninggalkan Ki Zachit dan naik ke dalam bus. Ki Zachit mengendarai mobilnya mengejar bus itu, memutuskan untuk ikut pulang bersamanya. Melihat Noza masih menganggapnya seperti udara, Ki Zachit akhirnya menyerahkan kartu namanya,
mengatakan bahwa jika ia membutuhkan apapun, ia bisa mencarinya kapan saja. Pada saat itu, Noza sama sekali tidak menyadari bahwa kartu nama tersebut akan segera sangat berguna. Setibanya di rumah, ia menemukan secari kertas di atas meja dan baru mengetahui bahwa ibunya telah disergap dan diculik, dengan tebusan sebesar 200.000. Ia menjual semua barang di rumah yang masih bisa dijual, tetapi jumlah uang yang terkumpul tetap tidak mencukupi. Tak punya pilihan lain, Noza terpaksa menundukkan kepala dan meminjam uang ke sana kemari. Menghadapi situasi ini, sang ayah justru melempar seluruh tanggung jawab kepada istrinya. Sebaliknya, Ibu Changkeo malah menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada putrinya. Changkeo memanfaatkan kesempatan itu untuk menghina Noza, menyuruhnya menjual diri demi mendapatkan uang. Noza yang sudah benar-benar buntu akhirnya terpaksa menggunakan kartu nama tersebut. Ia berdandan rapi, menerjang hujan dan angin untuk mencari Kizachit, tetapi pria itu tidak ada di rumah. Tekanan batin dan kelelahan fisik membuat Noza tertidur saat menunggu. Ia tidak tahu bahwa pada saat yang sama, Kizachit mendapat kabar bahwa Noza menghilang dan sedang menyetir ke sana kemari mencarinya. Setelah berkeliling ke berbagai tempat tanpa hasil, ia pulang dengan kesal dan justru mendapati gadis yang diam-diam ia cintai sedang tertidur lelap di sofa. Berniat memberi pelajaran karena telah membuatnya cemas setengah hari, Kizachit hendak membangunkannya. Namun saat menyentuh dahinya, ia menyadari Noza sedang demam. Ia pun segera mengambil handuk dan mengompres tubuh Noza untuk menurunkan panasnya. Menghadapi wajah yang membuat hatinya bergetar, Kizachit tanpa sadar mendekatkan wajahnya. Pada saat yang menentukan, ia tiba-tiba berhenti. Untuk pertama kalinya, Kizachit memilih menahan diri dan menghormatinya. Tepat saat itu, Noza terbangun dan mendapati ada seseorang di sisinya. Secara refleks ia menampar, tetapi setelah sadar bahwa itu adalah Kizachit, ia pun kikuk dan langsung menyampaikan tujuan kedatangannya. Kizachit berpura-pura tidak tahu apa-apa dan dengan sengaja bertanya mengapa Noza tiba-tiba berubah sikap. Namun, sekeras apapun ia memaksa atau membujuk, Noza tetap tidak mau mengungkapkan alasannya. Akhirnya, Kizachit menggunakan jurus terakhir dengan mencium keningnya. Noza ketakutan akan apa yang mungkin terjadi, menutup mata rapat-rapat, dan air mata pun mengalir diam-diam. Melihat reaksi itu, Kizachit langsung menggendong Noza dan membaringkannya di ranjang empuk. Melihat Noza masih memasang wajah pasrah, ia tak tahan untuk menggoda. Noza justru mendesaknya agar segera melakukan apapun yang ingin ia lakukan, karena ia sangat membutuhkan uang. Tak disangka, Kizachit tiba-tiba berubah sikap dan malah bersikap sombong, mengatakan bahwa nilai dirinya sudah turun seiring bertambahnya usia. Demi menyelamatkan ibunya, satu-satunya harapan Noza hanyalah pria di hadapannya. Ia pun terpaksa merendahkan harga dirinya dan memohon dengan sungguh-sungguh. Saat berikutnya, Kizachit perlahan mendekat dan bertanya berapa harga untuk membeli seluruh hidupnya. Menyadari hinaan itu, Noza secara refleks kembali mengangkat tangannya untuk menampar, tetapi ketika memikirkan akibatnya, ia perlahan menurunkan tangannya. Melihat ekspresi Noza yang tertekan namun menggemaskan, Kizachit justru semakin terhibur. Ia menyerahkan handuk mandi dan menyuruhnya pergi berganti pakaian. Karena takut akan sentuhan yang akan terjadi, Noza membutuhkan waktu lama untuk menenangkan diri di kamar mandi. Dengan susah payah ia memberanikan diri keluar, tetapi mendapati Kizachit sedang dengan santai memainkan biola. Melihat pria itu meletakkan biolanya dan perlahan berjalan mendekat, Noza buru-buru memejamkan mata. Tak disangka, Kizachit justru menariknya ke taman untuk menikmati cahaya bulan. Menyadari Noza masih terlihat tidak nyaman, Kizachit dengan nada bercanda menyuruhnya memeluk dirinya, bahkan memintanya untuk mencium. Noza tak mampu menolak dan hanya bisa menurut. Kizachit memeluk Noza erat-erat dan akhirnya menanyakan hal yang paling ingin ia ketahui, mengapa Noza datang kepadanya untuk melakukan transaksi, bukan kepada orang lain. Karena Noza tetap diam, Kizachit menganggap bahwa tanpa disadari gadis itu telah jatuh cinta padanya. Setelah itu, mereka berdua berkolaborasi, satu memainkan biola, satu bernyanyi, menciptakan alunan musik yang merdu. Kizachit berniat, setelah lagu selesai, ia akan mengatakan kepada Noza bahwa ia bersedia membantu menyelamatkan ibunya tanpa meminta imbalan apapun. Namun, baru beberapa bait dinyanyikan, Noza tiba-tiba pingsan. Kizachit panik dan segera menggendongnya, bahkan mengganti pakaiannya di perjalanan pulang. Saat Kizachit mengantar Noza ke depan rumah dan hendak membawanya masuk untuk beristirahat, mereka terlihat oleh Kenkel. Kenkel mengira Noza sengaja menggoda Kizachit dan langsung diliputi amarah. Namun Kizachit sama sekali tidak gentar, malah bersikap protektif terhadap Noza.
Hal ini justru membuat Kenkel semakin marah dan berniat memberi pelajaran pada Noza, tetapi dihalangi oleh Kizachit. Kizachit dengan tegas melindungi Noza agar bisa pergi, bahkan sengaja menyiratkan bahwa semua ini akan dianggap sebagai utang yang suatu hari nanti akan ia tagih. Setelah menerima uang yang cukup dari Kizachit, Noza segera menuju tempat yang telah disepakati untuk menebus ibunya. Namun setelah menerima uang, para penculik justru serakah dan berniat mencelakai kedua ibu dan anak itu. Pada saat genting, polisi tiba-tiba muncul. Ternyata Kizachit, karena tidak merasa tenang, telah melapor ke pihak berwajib. Setelah itu, ia mengendarai perahu motor untuk mengawal Noza dan ibunya pergi dengan aman. Ketika itu, sang ayah tidak tahu dari mana putrinya mendapatkan uang sebanyak itu untuk menebus ibunya, sehingga ia pun bertanya dengan penuh kebingungan. Melihat Noza berbicara dengan ragu-ragu, Kizachit segera turun tangan dan dengan jujur mengakui bahwa dialah yang meminjamkan uang kepadanya. Ia mengatakan Noza bisa mengembalikannya pelan-pelan di kemudian hari. Setelah berkata demikian, ia bahkan mengedipkan mata sambil tersenyum jahil. Rencananya kembali gagal, membuat Borung Chen semakin murka. Kizachit berpura-pura tidak menyadari suasana tegang itu dan justru berpamitan kepada semua orang. Saat berbalik badan, ia mendapati Noza tersenyum padanya untuk pertama kalinya. Sikap tulus Kizachit ini membuat Phimpa tidak bisa menahan rasa curiga. Benarkah di dunia ini ada orang sebaik itu? Dengan cemas, ia bertanya kepada putrinya apakah Noza telah menukar tubuhnya demi uang tersebut. Setelah mendengar bahwa Kizachit hanya meminjamkan uang, barulah ia sedikit merasa lega. Meski begitu, Noza justru diliputi ketakutan memikirkan hari ketika Kizachit mungkin akan datang menagih tubuhnya. Di sisi lain, sepupu Kizachit menemukan uang tebusan yang dijatuhkan para penculik, bersamaan dengan sepucuk surat wasiat dari Phimpa untuk putrinya. Ia segera menyerahkan surat itu kepada Kizachit. Dari isi surat tersebut, Kizachit mengetahui bahwa Phimpa berpesan agar Noza mencari seseorang bernama Tieu setelah dirinya meninggal. Tetapi identitas Tieu tidak jelas karena surat itu terkena air. Hal ini membuat Kizachit mencurigai bahwa Tieu mungkin adalah ayah kandung Noza. Keesokan harinya, ia pun mendatangi rumah Noza untuk mencari kejelasan, namun secara kebetulan dipergoki oleh Chang Keo. Mengira Noza sedang merayu tunangannya, Chang Keo langsung naik pitam. Noza menggertakkan gigi dan berniat menahan semuanya seperti biasa, tetapi ibunya yang selama ini selalu mengalah justru bersikap tegas dan mendorong Noza untuk mengungkap kebenaran tentang malam kecelakaan mobil Chang Keo. Saat itu, Noza mengakui bahwa Kizachit sama sekali tidak melakukan apapun yang tidak pantas. Kedok kebohongan terbongkar, Chang Keo marah besar dan hendak maju menyerang, namun justru menerima tamparan keras. Borung Chen yang melihat itu bergegas melindungi putrinya, tetapi ia pun mendapat tamparan yang sama. Mendengar keributan, Tuan Hun datang menghampiri, dan seperti biasa, ibu dan anak itu segera menyalahkan Noza. Yang mengejutkan, kali ini Tuan Hun tidak membela putrinya, melainkan berdiri di pihak Noza. Setelah kebenaran terungkap, Kizachit menuntut agar pertunangan dibatalkan. Chang Keo justru kembali menyalahkan Noza karena dianggap ingin merebut tunangannya, dan hasilnya ia kembali ditampar oleh ayahnya sendiri. Meski sadar ayahnya melakukan itu demi menjaga muka keluarga, Chang Keo tetap tidak bisa menerimanya dan memutuskan untuk membalas dendam pada Noza. Dua ibu dan anak yang kejam itu kembali menyusun rencana, berniat membuat Noza kehilangan segalanya. Sementara itu, Kizachit mengira setelah Chang Keo tidak lagi menjadi penghalang, hubungannya dengan Noza akan semakin dekat. Tak disangka, justru muncul pesaing cinta baru. Song Pok, yang sering membantu Phimpa menjual kue, perlahan menjadi akrab dengan Noza. Ia pun memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali menyatakan perasaannya. Meskipun tetap ditolak dengan halus oleh Noza, Song Pok tidak menyerah. Setiap kali, ia selalu lebih dulu mengantar Noza pulang sebelum Kizachit sempat melakukannya. Dengan susah payah, Kizachit akhirnya menemukan momen saat Noza sendirian dan berniat mengungkapkan perasaannya. Namun niat baik itu malah disalahpahami sebagai upaya menagih utang, membuat Noza ketakutan dan langsung melarikan diri. Sejak saat itu, Kizachit terus mencari kesempatan untuk menjelaskan, tetapi setiap kali ia muncul, Noza yang sedetik sebelumnya masih terlihat langsung menghilang tanpa jejak. Berkali-kali gagal dan bahkan diejek oleh pesaing cintanya, Kizachit pun frustrasi hingga akhirnya menyamar sebagai orang biasa. Sialnya, sebelum sempat menyusul Noza, musibah justru terjadi. Karena hujan deras tiba-tiba turun, Noza terpaksa berteduh di bawah pohon pisang. Pada saat itulah, dua pria tiba-tiba muncul dari belakang. Belum sempat ia menyadari apa yang terjadi, mereka langsung menyiramkan cairan asam ke wajahnya. Noza,
yang pernah menjadi penari paling bersinar di panggung, justru harus mengalami tragedi mengerikan akibat ulah kakak tirinya yang menyewa orang untuk menghancurkan wajahnya dengan asam. Sejak membawa Noza ke rumah sakit, Kizachi selalu setia berada di sisinya. Melihat gadis yang ia cintai menanggung penderitaan sebesar itu, hatinya dipenuhi rasa sakit dan tanpa sadar ia mengungkapkan perasaan yang selama ini dipendam. Seolah kata-katanya membawa keajaiban, pada saat berikutnya Noza perlahan sadar. Untuk mencari tahu dalang dibalik penyerangan itu, Kizachi sengaja mendatangi rumah Tuan Hun dan memberitahu bahwa putrinya telah disakiti. Namun setelah mendengar hal itu, Tuan Hun justru enggan menanggung biaya pengobatan Noza. Karena itulah, Kizachi memutuskan untuk menanggung seluruh biaya perawatan Noza sendiri. Kenkel kemudian datang ke rumah sakit dengan wajah seolah tak bersalah, berpura-pura menunjukkan simpati pada adik tirinya. Namun sandiwara murahan itu langsung terbaca oleh Kizachi. Ia pun berdiri, berpamitan singkat, lalu pergi. Suatu hari saat Kizachi datang menjenguk, ia mendengar Noza terus-menerus memanggil nama Sombob dalam tidurnya. Meski hatinya sedih dan kecewa, Kizachi tetap menemui dokter dan menegaskan bahwa berapapun biayanya, wajah Noza harus disembuhkan. Sementara itu, Noza sama sekali tidak menyadari kebenaran dan mengira bahwa orang yang rutin datang menjenguk serta merawatnya adalah Sombob. Bahkan, Noza sempat menerima lamaran Sombob yang pernah diajukan sebelumnya. Namun setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Sombob justru menunjukkan sikap dingin dan jijik. Pada akhirnya, ia mencintai Noza hanya karena penampilannya, bukan karena dirinya sebagai manusia. Segalanya menjadi jelas ketika Noza tanpa sengaja mendengar dari perawat bahwa orang yang selama ini setia menjenguk dan merawatnya sebenarnya adalah Kizachi. Hal itu membuat Noza terkejut sekaligus tersentuh. Karena itu, saat Kizachi datang menjenguknya, ia pun bertanya mengapa pria itu melakukan semua ini. Kizachi tidak menjelaskan panjang lebar, melainkan langsung menyatakan cintanya. Ia mengatakan bahwa seburuk apapun kondisi wajah Noza, perasaannya tidak akan berubah. Ia lalu mendekat ke tangan Noza dan berbisik lembut, berharap ia diizinkan datang menemuinya setiap hari. Setelah Noza mengangguk setuju, barulah Kizachi dengan hati-hati mengecup punggung tangannya. Sejak saat itu, Noza akhirnya berhenti menolak cinta Kizachi. Melalui proses pengobatan panjang dan perawatan penuh perhatian darinya, tibalah hari ketika perban di wajah Noza dilepas. Menyadari kegelisahan Noza, Kizachi terus berada di sisinya untuk menyemangati. Ketika perban akhirnya dilepas, wajah Noza justru terlihat semakin cantik dan tegas. Ternyata, saat kejadian penyiraman asam itu sedang hujan deras, ditambah lagi Kizachi mengeluarkan biaya besar untuk membeli obat khusus dari luar negeri, sehingga wajah Noza bisa pulih seperti semula. Noza menyadari betapa besar utangnya pada Kizachi dan hanya bisa berjanji akan membalas semuanya. Namun Kizachi mengatakan bahwa uang itu sudah ia dapatkan kembali. Melihat buket mawar yang setiap hari terletak di atas meja, Noza akhirnya tersenyum bahagia pada Kizachi. Setelah keluar dari rumah sakit, ia mengundangnya ke rumah untuk makan bersama. Meski hidangan yang disajikan sangat sederhana, suasana makan tetap hangat dan menyenangkan, hingga ibu tiri yang dipenuhi kecemburuan datang membuat keributan. Ia bahkan menuduh Noza ingin menyeret ibunya menjual diri. Akibatnya, pelayan rumah Noza langsung menyumpal mulutnya dengan ikan asin. Kekacauan itu baru berakhir ketika Tuan Hun datang dan menyadari bahwa Kizachi menaruh hati pada Noza. Ia sengaja menarik putrinya yang sedang marah pergi, berniat suatu hari nanti memanfaatkan Noza untuk memeras uang seserahan sebesar 5 juta. Hari-hari berikutnya, demi melindungi keselamatan Noza, Kizachi setiap hari mengantar dan menjemputnya dengan mobil. Sombob yang menyadari wajah Noza sama sekali tidak rusak berusaha kembali menjalin hubungan dengannya, tetapi Noza sudah melihat watak aslinya dan tidak ingin berurusan lagi dengannya. Takut kekasihnya direbut orang lain, Kizachi merasa cemas. Saat mengantar Noza pulang, ia pun mengajukan lamaran. Menghadapi hal itu, Noza tidak ingin membuat ibu tirinya semakin sakit hati sehingga ia menolak. Melihat gadis yang dicintainya selalu memikirkan orang lain, Kizachi merasa sayang sekaligus kesal, lalu menyusun rencana untuk membongkar wajah asli Kenkel. Benar saja, melihat Kizachi mengantar Noza pulang membuat Kenkel dilanda kecemburuan hebat. Untuk merendahkan Noza, ia dengan sengaja mengungkapkan bahwa Noza bukanlah anak kandung ayahnya. Tak sanggup menerima kenyataan itu, Noza pulang dan bertanya langsung pada ibunya. Pimpa, yang tak bisa lagi menyembunyikan kebenaran, akhirnya meminta maaf pada putrinya. Noza memahami bahwa ibunya pasti memiliki alasan tersendiri, sehingga ia tidak memaksa mencari tahu siapa ayah kandungnya. Malam itu, Noza tetap pergi tampil di hotel seperti biasa,
Tetapi ia tidak melihat Kizachis menunggunya seperti biasanya. Di dalam hatinya, ia tak bisa menahan rasa kecewa. Namun ketidakhadiran Kizachis terjadi karena saat itu ia harus menghadapi mantan tunangannya yang terus mengejarnya tanpa henti. Sombo memanfaatkan kesempatan untuk mengantar Noza pulang. Meskipun Noza menolak, pemandangan mereka berjalan berdampingan tetap tertangkap oleh Kizachis yang datang tergesa-gesa. Hari itu seharusnya menjadi hari yang membahagiakan bagi Noza, tetapi sama sekali tidak terlihat senyum di wajahnya. Karena mengira pria yang ia cintai telah mengkhianatinya, Noza akhirnya memutuskan untuk bertunangan dengan Sombob. Sebelumnya, Tipha, mantan tunangan Kizachis, karena bertengkar dengan suaminya, tiba-tiba kembali ke negara itu. Tak punya tempat tinggal, ia datang dan menetap di rumah Kizachis. Hal ini membuat Kizachis tidak bisa datang tepat waktu untuk menonton Noza tampil. Namun ketika ia akhirnya buru-buru menyusul, yang ia lihat justru Noza pergi bersama Sombob. Karena pernah ditinggalkan oleh Tipha, Kizachis keliru mengira Noza juga melakukan hal yang sama. Ia pulang dengan hati hancur dan keesokan harinya tetap bersikeras mendatangi rumah Noza untuk meminta penjelasan langsung. Yang tidak ia ketahui, pada saat itu Noza justru sedang mengkhawatirkannya dan menyeberang dengan perahu untuk mencari Kizachis. Keduanya pun saling melewatkan satu sama lain. Saat Kizachis dengan sabar menunggu Noza, ia tanpa sengaja melihat Sombob datang bersama orang tuanya untuk melamar Noza dan mengusirnya pergi. Sombob berbohong dengan mengatakan bahwa Noza telah menerima lamarannya, dan Kizachis pun mempercayainya. Di sisi lain, ketika Noza menunggu Kizachis di rumahnya, ia justru tanpa sengaja melihat Tipha keluar dari kamar dengan pakaian tidur. Noza pun salah paham tentang hubungan mereka. Setelah pulang, ia langsung menyetujui lamaran Sombob. Sementara itu, Kizachis tenggelam dalam keputusasaan, berpindah dari satu gelas ke gelas lain, mencoba menenggelamkan dirinya dalam alkohol demi melupakan bayangan Noza. Namun semua itu sia-sia. Dalam kondisi putus asa, Kizachis datang ke tempat pertunjukan Noza untuk membuat keributan dan menanyainya secara langsung, apakah ia mencintainya atau Sombob. Noza tak ingin berdebat dengan orang mabuk, tetapi Kizachis terus memaksanya. Tak ada pilihan lain, Noza pun menamparnya. Meski begitu, Kizachis tetap tidak menyerah dan terus mengejarnya, menuntut jawaban. Ia menuduh Noza telah menipunya mengatakan ingin menikah dengannya, tetapi hanya dalam semalam sudah memilih bertunangan dengan orang lain. Melihat tunangannya dihina, Sombob marah dan memukul Kizachis. Noza berusaha melerai namun malah terdorong hingga terjatuh. Ia pun menampar Sombob agar sadar, lalu pergi dengan marah. Tak lama kemudian, hari pertunangan pun tiba. Kizachis yang dilanda kegelisahan melihat berita itu akhirnya meminta bantuan sepupunya. Setelah diselidiki, barulah diketahui bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman, dan sang sepupu segera menyuruh Kizachis pergi menghentikan pernikahan itu. Sayangnya, karena terlalu terburu-buru, Kizachis mengalami kecelakaan di jalan. Mendengar kabar tersebut, Noza langsung meninggalkan segalanya dan berlari ke rumah sakit. Di sana, sepupu Kizachis menceritakan seluruh kebenaran kepadanya. Ternyata Kizachis bukan hanya tidak mengkhianatinya, tetapi juga pernah diam-diam membantu ketika ibunya dijebak hingga harus masuk penjara. Hal itu membuat Noza sangat tersentuh sekaligus diliputi rasa bersalah. Saat Kizachis sadar, Noza segera meminta maaf dan mereka pun berdamai. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama, karena sebuah rintangan baru kembali muncul untuk memisahkan mereka. Tipha berpura-pura mengidap penyakit jantung dan datang menemui Noza, memohon agar Noza menyerahkan Kizachis kepadanya karena ia disebut-sebut hanya memiliki sisa hidup 3 bulan. Noza yang berhati lembut mempercayainya dan dengan penuh kesedihan memilih mundur. Sementara itu, Kizachis yang sedang dalam masa pemulihan menunggu Noza tak kunjung datang, hingga akhirnya meminta sepupunya mencari Noza ke tempat kerjanya. Di sana, sang sepupu justru bertemu dengan Sombob. Untuk memancing emosi, Sombob berbohong dengan mengatakan bahwa ia datang menjemput Noza pulang. Hal ini membuat Kizachis semakin gelisah. Akhirnya, tak sanggup lagi menahan kegelisahan, Kizachis nekat menerjang hujan dan pergi ke rumah Noza meski lukanya belum sembuh. Namun setibanya di sana, Noza tidak ada di rumah. Pada saat yang sama, Noza justru sedang menghadapi bahaya. Ternyata sebelumnya, ia tampil di atas panggung sebagai perwakilan dalam sebuah festival. Di bawah langit cerah, Noza bersinar memukau dengan setiap gerakan tariannya. Namun tiba-tiba badai datang, hujan pun turun deras. Kerumunan segera membubarkan diri. Saat Noza hendak mundur dari panggung, seseorang tiba-tiba menariknya pergi. Himpa menyadari putrinya menghilang dan panik memanggil-manggil namanya,
Namun saat itu Noza sudah dibawa pergi dengan mobil. Ketika menyadari bahwa para penculik itu adalah orang-orang yang sama yang pernah menculik ibunya sebelumnya, perasaan tidak enak langsung menyelimuti hati Noza. Ternyata, sehari sebelumnya Kenkel telah mendatangi seorang dukun untuk meminta jimat cinta, berniat menggunakannya agar Kizachis kembali mencintainya. Ibu tirinya, demi menyingkirkan penghalang bagi putrinya, diam-diam menemui Sen, keponakannya sendiri, untuk menghabisi Noza. Namun rencana kejam itu justru mengalami kegagalan. Karena badai besar datang tiba-tiba, Kenkel yang berlari mencari tempat berteduh malah terpisah dari kerumunan. Hal ini memberi kesempatan bagi sang dukun yang sejak lama menginginkan kecantikannya untuk menculik dan memperkosanya bersama dua anak buahnya. Sementara itu, Noza yang telah mengenali para penculiknya terus memaki mereka sepanjang perjalanan, hingga Sen kehilangan kesabaran dan menamparnya. Karena Noza tetap tidak mau diam, Sen tersulut emosi dan bahkan mengeluarkan pistol, berniat membunuhnya. Di saat genting itu, seorang pria bertopeng tiba-tiba muncul dan melumpuhkan Sen. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Noza melarikan diri untuk melapor ke polisi, sementara pria bertopeng itu melompat keluar jendela dan kabur. Barulah setelah aman, Noza menyadari bahwa orang yang menyelamatkannya adalah Ton, pria yang dulu pernah ditolong ibunya. Mengetahui bahwa Ton sedang diburu oleh orang-orang suruhan ibu tirinya, Noza memilih menyembunyikan fakta bahwa dialah yang menyelamatkannya. Tak lama kemudian, Tuan Hun menemukan putrinya yang hilang, tetapi kondisi Kenkel yang disiksa hingga kehilangan akal membuatnya murka. Dalam amarahnya, ia mencekik ibu tirinya dan hampir membunuhnya, jika saja perawat tidak segera melerai. Akhirnya, Tuan Hun mengusir wanita itu dari rumah. Melihat putrinya hidup dalam kegilaan siang dan malam, hatinya hancur, dan ia memutuskan untuk menggunakan hukum demi menghukum istrinya. Ia mendatangi kantor polisi untuk menemui pembantu yang sebelumnya ditangkap, berjanji akan membayar uang jaminan asalkan ia mau membongkar semua kejahatan ibu tirinya. Namun sebelum pembantu itu sempat mengungkap kebenaran, ia telah dibunuh oleh orang suruhan ibu tiri. Mendengar kabar tersebut, Tuan Hun terkejut dan tak punya pilihan selain mencari pengasuh lama demi mendapatkan petunjuk tambahan. Tak disangka, ibu tiri itu muncul sambil membawa pistol dan berniat membunuh Tuan Hun. Melihat bahaya di depan mata, Noza berlari melindungi ayahnya. Di saat hidup dan mati itu, Ton tiba-tiba muncul, merebut pistol dan mengarahkannya pada mereka berdua. Ketika Ton masih ragu untuk menembak, Tuan Hun memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Sayangnya, ibu tiri itu lebih cepat. Dalam pergumulan sengit, ia menarik pelatuk dan menembak perut Tuan Hun. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Tuan Hun membalas, dan keduanya jatuh bersamaan. Tak lama kemudian, mereka mengembuskan napas terakhir. Dalam satu hari, Noza kehilangan dua orang terdekatnya, sementara kakak perempuannya kehilangan kewarasan. Oleh karena itu, seluruh urusan pemakaman ditangani oleh Noza dan ibunya. Mendengar kabar tersebut, Kizachis ingin datang melayat, tetapi dihalangi oleh Tipha yang terus menahannya. Baru setelah suaminya datang menjemput, Kizachis bisa pergi. Ketika akhirnya Kizachis datang menyampaikan belasungkawa, Noza masih berusaha menghindar. Namun Kizachis menolak melepaskannya, menjelaskan semua kesalahpahaman, lalu melamarnya. Mendengar ketulusan itu, Noza akhirnya menerima. Tak ingin menunda lagi, mereka pun segera menggelar pertunangan. Namun, di saat itu nenek Noza jatuh sakit. Demi tidak mengganggu upacara, Pimpa meninggalkan Noza dan pulang ke kampung halaman. Di sana, Pimpa mendengar kabar bahwa pria yang pernah ia cintai tampil dalam sebuah pertunjukan tari, sehingga ia tak kuasa menahan diri untuk menontonnya. Saat pertunjukan dimulai, Tieu mengenakan pakaian tradisional dan menari mengikuti kehendaknya sendiri. Hal ini memicu kemarahan penonton yang mulai melemparinya dengan batu. Meski Tieu berusaha menenangkan keadaan, kerusuhan justru semakin parah, bahkan ada yang nekat menikamnya. Di sisi lain, waktu baik untuk upacara pernikahan telah tiba, tetapi Noza gelisah karena ibunya tak kunjung datang. Pada saat itu, seorang pelayan menyerahkan sepucuk surat kepada Noza. Dalam surat tersebut, Pimpa menjelaskan secara singkat tentang identitas ayah kandung Noza dan memohon agar Noza membantunya menyelesaikan satu hal terakhir. Setelah membacanya, Noza langsung meninggalkan pernikahan dan pergi bersama Kizachis ke kampung halaman. Noza kemudian naik ke panggung menggantikan ayahnya. Awalnya, penonton menolak dan membelakangi panggung, tetapi irama musik yang menghentak dan kecantikan Noza yang murni perlahan menggerakkan hati mereka. Dari bawah panggung, Tieu melihat putrinya mewujudkan harapan terakhirnya, lalu dengan tenang menutup mata untuk selamanya. Setelah mengurus pemakaman ayahnya,
Noza dan Kizachis kembali ke Bangkok untuk melangsungkan pernikahan. Di bawah doa dan restu semua orang, keduanya resmi menjadi suami istri. Setelah pernikahan, pasangan itu menikmati bulan madu. Saat Kizachis menyewa perahu dan membawa istrinya ke tengah danau Teratai, dengan langit dan bumi sebagai saksi, ia berjanji akan menjaga Noza sebaik mungkin, mencintainya seumur hidup, dan hanya mencintai dirinya seorang. Sampai disinilah kisah film ini berakhir.